Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk belajar pada hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tematik 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1 di pembelajaran 3. Nah, anak-anak silakan buka bukunya di halaman 17. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar muatan SBDP Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, silakan anak-anak buka halaman 17. Nah, yang pertama kita akan belajar SBDP. Ayo menyanyi. Menyanyi lagu bertema tumbuhan. Setiap pagi, Rasti berolahraga sekitar 20 menit. Rasti merasakan bahwa berolahraga secara rutin membuat badannya terasa lebih bugar dan bersemangat. Biasanya, ia berolahraga lari pagi atau senam di halaman rumah. Sambil berolahraga, ia menikmati pemandangan di sekitar rumahnya yang asri dan sejuk. Rasti pernah membaca informasi melalui majalah anak-anak bahwa udara pagi yang bersih baik untuk kesehatan paru-paru. Tanaman di perkarangan rumah Rasti tumbuh dengan subur. Itu karena Rasti dan keluarganya rajin merawat tanaman tersebut. Tanaman mawar yang melati sudah berbunga terlihat indah. Ada juga tanaman dahlia dan kamboja. Banyak tanaman bunga di perkarangan rumah Rasti. Apakah kamu pernah mendengar lagu Semua Bunga Melati Kenanga? Pernah nggak anak-anak? Nah, ayo kita bernyanyi bersama-sama sambil diiringi dengan tepukan tangan mengikuti pola irama lagu. Nah, sekarang kalian dengarkan dan perhatikan lagu yang akan Ibu putar. Yuk, kita simak sama-sama. Halo anak-anak, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Semua Bunga. Kalian ikuti ya. Melati kenanga, mawar bakung cempaka, dahlia kamboja, semua bunga sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya. Melati kenanga, semua bunga. Sol mi mi fa re re, do re mi fa sol sol sol, sol mi mi fa re re, do mi sol sol do, re 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 mi fa, mi 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 fa sol, sol mi mi fa re re, do mi sol sol do. Melati kenanga, mawar bakung cempaka, dahlia kamboja, semua bunga sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya. Melati kenanga, semua bunga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ayo membaca. Ini adalah muatan bahasa Indonesia.
membaca dongeng tentang asal-usul tanaman. Judul dongengnya, Legenda Bunga Mawar. Zaman dahulu, seorang ratu yang tercantik di seluruh dunia tinggal di sebuah istana yang indah sekali. Kecantikan ratu itu memang luar biasa. Rambutnya seperti sutra yang bermutu tinggi. Sepasang matanya lebih indah daripada permata. Kulitnya lebih halus dan putih laksana batu pualam. Nama sang ratu adalah Ratu Mawar. Tetapi sayang, sang ratu memiliki sifat sombong. Sudah banyak putra mahkota raja yang ingin menikah dengannya, tetapi semua ditolaknya. Menurutnya, semua putra raja itu tak ada yang pantas menikahinya. Ratu Mawar tidak menyukai barang-barang yang dinilainya jelek. Semua barang yang dia anggap jelek harus dibuang. Rumah-rumah harus selalu terlihat bagus. Jika tidak, pemiliknya akan dihukum. Begitu juga orang yang menurutnya jelek harus disingkirkan dari wilayah kerajaannya. Oleh sebab itu, penduduk di wilayah kerajaannya sangat sedih karena mereka harus membuat rumah mereka terlebih bagus dan membeli benda-benda yang bagus. Padahal barang-barang bagus itu harganya sangat mahal. Keadaan ini membuat penduduk merasa sedih dan hidup susah. Pada suatu hari, ketika sedang bersantai di kebun, Ratu Mawar melihat seorang laki-laki berbadan bungkuk. Wajahnya kotor dan pakaiannya kumal. Cara berjalannya timpang. Ratu Mawar berkata dalam hati, "Belum pernah aku melihat orang sejelek ini." Ratu Mawar merencanakan untuk mengusir laki-laki itu dari wilayah kerajaan. Ia sudah menyusun rencana meminta patih kerajaan membawa laki-laki itu pergi secepatnya karena Ratu Mawar tidak mau melihat laki-laki itu di wilayah kerajaannya. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Ratu Mawar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya putih yang sangat terang sehingga menyilaukan matanya. Kemudian ada suara gaib yang berbicara kepadanya. "Putri Mawar, siapa kamu? Mengapa kamu menemuiku?" "Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu? Apa maksudmu dengan kesalahan? Aku merasa tidak pernah berbuat salah." "Sungguh, kamu memang ratu yang jahat. Hatimu tidak mencerminkan wajahmu. Kamu memiliki paras yang menawan, tetapi hatimu benar-benar jahat. Di hatimu ada banyak duri. Pantas saja hidupmu tidak pernah bahagia. Pantas saja hidupmu tidak pernah bahagia." "Siapa kamu?" "Aku merasa tidak pernah berbuat salah." "Ya, hatimu telah dibutakan. Mana mungkin kamu mengetahui kesalahanmu? Kamu berbuat sesuka hatimu. Semua yang tidak kamu sukai, kamu singkirkan. Apakah menurutmu itu perbuatan baik? Pantaskah itu dilakukan oleh manusia? Oleh karena itu, aku akan menghukummu." "Apa maksudmu?" "Aku akan membuatmu menjadi mawar berduri, bunga indah.
tetapi tangkainya berduri. Seperti dirimu memiliki wajah cantik, tetapi hatimu penuh duri. Pagi harinya, ketika matahari sudah bersinar terang, pembantu istana tidak melihat Ratu Mawar. Ia menuju kamar sang putri dan mengetuk pintu berkali-kali. Karena tidak ada suara, ia membuka pintu pelan-pelan. Di dalam kamar itu, ia tidak melihat sang ratu. Yang ia lihat hanya setangkai mawar yang sangat indah. Tetapi tangkainya berduri. Ia meyakini bahwa bunga itu jelmaan dari Ratu Mawar. Maka ia menamakan bunga itu dengan bunga mawar. Nah, anak-anak, itulah cerita legenda bunga mawar atau asal-usul bunga mawar. Kenapa bunga mawar itu jadi tangkainya berduri? Nah, ayo menambah wawasan. Pengertian dan contoh legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat atau menceritakan terjadinya sesuatu. Contoh cerita legenda adalah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, legenda Candi Prambanan, dan sebagainya ya. Kalau cerita legenda itu adalah cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat atau menceritakan terjadinya sesuatu. Tapi kalau cerita fabel itu tentang binatang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di halaman 21 dengan muatan matematika. Ayo mencari tahu menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, ayo anak-anak kita simak sama-sama video yang akan Ibu putar. Sekarang mari kita pelajari lagi konsep sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan di bawah ini. Hitunglah hasil dari 200 tambah 157. Hasilnya adalah 357. Apabila kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya, apakah hasilnya akan tetap sama? Kita hitung hasil dari 157 tambah 200. Dan hasilnya 350. Hasilnya tetap sama, artinya hukum komutatif berlaku untuk operasi hitung penjumlahan. Contoh soal, berapakah nilai X dari 590 tambah 760 sama dengan X tambah 590? Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus untuk sifat komutatif dalam penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu kita masukkan persamaan dalam soal. 190 tambah 760 sama dengan 760 tambah 590. Sekian penjelasan topik kali ini. Terima kasih.